Ya, siang Mbak Elia. Saya bukan mbak-mbak. Kalau ada nggak atau dalam kitab Anda ada nggak Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia itu Tuhan dan dia itu menjadi Tuhan? Oke, sekarang kamu buka Perjanjian Lama Yohanes 13:13, kamu baca isinya apa? Perjanjian Lama. Yohanes itu Perjanjian Baru. Ada yang Perjanjian Lama, itu yang kamu baca itu Perjanjian Baru. Mana ada? Saya bisa Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Baru. Yohanes itu selalu di Perjanjian Baru, Pak. Enggak ada Perjanjian Lama. Terus Perjanjian Lama yang isinya kamu sebut aku guru dan Tuhan dan tidak ada apa? Perjanjian Lama begitu. Kalau itu Perjanjian Baru, kenapa isinya berbeda? Lamanya itu baik apa? Tuhan ataupun Tuhan, naskah Yunaninya tetap sama. Naskah sama dari mana? Emang Tuhan sama Tuhan itu sama. Kamu di Katolik, mau kamu karismatik, mau kamu menyembah dengan cara karismatik, mau kamu menyembah dengan cara Katolik. Saya Protestan, tapi saya juga melakukan sholatnya Ortodoks. Ya, silakan pertama. Ya, siang Mbak Elia. Saya bukan mbak-mbak. Terus piye tuh, siapa? Saya laki-laki. Kalau laki-laki itu kenapa penampilan kayak gitu? Iya, penampilan saya memang seperti ini. Kenapa emang? Enggak, makanya kalau mau disalah panggil jangan dimarah lah. Ya, ada yang mau kamu tanya, bilang lah. Ya udah, ini aku cuma tanya aja. Apa? Anda kan bilang Yesus Tuhan nih. Ya, lalu? Terus di dalam Bible ada nggak atau dalam kitab Anda ada nggak Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia itu Tuhan dan dia itu menjadi Tuhan? Ada, Yohanes 13 ayat 13. Mana? Baca apanya, isinya apa? Bacanya ada dari mulutnya sendiri ya. Waduh, kalau mulutnya sendiri memang jelas sekali nih mananya. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Begitu, itu kata Yesus. Lalu sekarang kamu baca di Perjanjian Lama Yohanes 13:13. Itu Perjanjian Baru. Kamu baca di Perjanjian Lama Yohanes 13. Gak jelas suaramu. Oke, sekarang kamu buka Perjanjian Lama Yohanes 13:13, kamu baca isinya apa? Perjanjian Lama. Yohanes itu Perjanjian Baru, bukan Lama. Ada yang Perjanjian Lama, itu yang kamu baca itu Perjanjian Baru. Mana ada? Saya bisa Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Baru. Yohanes itu selalu di Perjanjian Baru, Pak. Enggak ada Perjanjian Lama. Terus Perjanjian Lama yang isinya kamu sebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat karena aku guru dan Tuhan itu apa? Tidak ada Perjanjian Lama begitu. Bapak ini tidak mengerti, Pak. Perjanjian Lama itu bukan itu lama. Perjanjian Baru itu isi yang baru, bukan begitu. Terus itu kalau itu Perjanjian Baru, kenapa isinya berbeda? Tadinya Tuhan, sekarang itu jadi Tuhan. Itu terjemahan lama. Baik Tuhan ataupun Tuhan. Ya, makanya aku minta yang terjemahan lamanya itu baik apa? Tuhan ataupun Tuhan, naskah Yunaninya tetap sama. Naskah sama dari mana? Emang Tuhan sama Tuhan itu sama? Bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya kan. Ya, sekarang aku tanya, Tuhan sama Tuhan itu sama. Kamu tidur saja, pulang aja kamu ke rumah. Kamu diajak diskusi, saya bilang ke bahasa Yunani, kamu Tuhan. Kalau masih di Indonesia belajarnya jangan terlalu patentengan. Udahlah, nggak tertib, malah ngotot lagi. Perjanjian Baru Perjanjian Lama aja kamu nggak ngerti, bro. Malu saya. Halo host, saya mau nanya, misalnya saya dulunya kan karismatik,
Ya. Terus saya menikah, suami saya Katolik. Kita menikahnya di karismatik nih, tapi setelah udah menikah kita ngikut suami gitu jadi Katolik. Tapi saya di rumah masih doa pagi tuh, doa syafaat kayak gitu menurut agama saya, menurut gereja saya gitu. Apa itu dosa apa gimana? Itu tidak dosa. Kamu beriman kepada Tuhan yang sama dan satu kok. Kamu satu iman, satu Tuhan dan satu baptisan. Gak masalah. Mau kamu di Katolik, mau kamu karismatik, mau kamu menyembah dengan cara karismatik, mau kamu menyembah dengan cara Katolik. Saya Protestan, tapi saya juga melakukan sholatnya Ortodoks. Gak masalah bagi saya gitu. Karena Tuhan yang kamu tuju itu Tuhan yang sama dan satu, yang kamu kenal sebagai Bapamu di dalam Yesus Kristus. Begitu, tidak masalah. Ya. Oke, makasih ya. Yo. Elia adalah seorang Protestan tapi mengikuti ajaran Ortodoks, salah satunya sembahyangnya ya. Betul. Yang saya ingin tanyakan itu bahwa anugerah dan keselamatan di dalam Ortodoks itu bisa nggak sih Elia jelasin karena kan kalau dia itu sembahyangnya hanya 6 waktu ya kalau nggak salah. 3 waktu dan 7 waktu, pola Daniel dan pola Daniel. Oh, tapi doa yang lain misalnya dia mau doa makan itu tetap ada seperti itu dan ada aturan cara berdoanya seperti seperti di saudara-saudara kita kan mereka kan doa makan ada doa khusus gitu, mau maaf kata nih doa ke toilet ada gitu. Di dalam Ortodoks sendiri seperti itu atau enggak? Ya di Ortodoks itu tidak lebih menekankan kepada tradisi yang demikian ya, tapi mereka punya doa-doa tertentu kan. Ortodoks itu kan mengakui para kudus dan para klesis namanya. Jadi mereka juga berdoa bersama para kudus dan mereka tidak seperti yang lain-lain misalnya makan. Gak juga sih, ada teman saya Ortodoks dia mau makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sama seperti teman-teman Katolik juga. Ya begitu-begitu saja. Cuma sholatnya itu ada 3 waktu. Ya nanti siang, pagi, dan sore begitu. Ada yang seperti itu. Enggak yang terikat sekali dengan Taurat. Bukan seperti yang sebelah umat abad akar ke-49 itu, bukan begitu. Oh ya. Dan terus pertanyaan saya tuh tadi Kak Elia kan tadi jelasin tuh kalau mengikuti atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sedangkan yang saya tahu Ortodoks itu ada 2 ya, Ortodoks yang Kristen dan Ortodoks yang Katolik. Gitu nggak sih? Salah tuh benar. Ortodoks itu hanya satu. Ortodoks itu kan nama dari sebenarnya gereja itu mula-mulanya dulunya adalah hanya satu. Dan itu disebut dengan gereja Katolik. Katolik ini artinya gereja yang am. Nah, tahun 1054 ada skisma. Maka berpisahlah Roma dan juga yang lain. Maka barat dan timur. Maka yang di barat ini menyebut diri mereka sebagai Katolik Roma, yang karena berpusat di Roma. Sedangkan yang timur ini menyebut dirinya sebagai yang Ortodoks atau Katolik Timur. Jadi Ortodoks itu juga Katolik tapi Katolik Timur. Kalau yang di Roma adalah Katolik tapi Katolik Barat. Begitu. Sama saja. Iya ya. Terus kan kalau kayak Yahweh itu, kalau saya sih orang karismatik ya. Tapi kalau di Yahweh itu kan mereka tuh nggak percaya kalau adanya surga setelah kematian kan. Kalau di Ortodoks sendiri setelah kematian tuh kan ada surga. Kalau saya sering denger gitu, kalau mereka tuh nggak percaya tentang surga dan neraka gitu. Kalau Yahweh kan. Yahweh itu apa itu? Saksi Yehova. Oh, saksi Yehova ya lalu? Ya. Tapi kalau Ortodoks sendiri setelah kehidupan di dunia ini itu bagaimana menurut Ortodoks? Itu percaya kehidupan yang akan datang. Semua mereka itu apa yang kita percayai, semua mereka percayai. Karena Ortodoks itu gereja purba. Mereka lah yang mula-mula dengan Katolik. Gitu. Jadi sama dengan Katolik, Ortodoks itu. Cuma beda pada pemahaman tertentu. Gitu. Dia masuk organisasi gereja nggak? Bukan, itu memang gereja Ortodoks. Ortodoks itu artinya yang lurus.
ortos dan doxa, pengajaran yang lurus, ortodoksia itu. Kalau Katolik kan gereja yang satu. Nah, soalnya saya kan ngajar ya, jadi kalau di sekolah tuh sering tuh ditanyain gitu, kok orang Kristen ada yang pakai jilbab gitu. Sedangkan saya sendiri tuh kan nah itu tradisi, itu bagian dari tradisi. Ortodoks itu kan kalau ibadah kan pakai jilbab. Iya. Tapi karena itu tradisi ketimuran. Orang Katolik juga ada kok yang pakai mantila namanya. Suster ya. 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 Pertanyaan saya yang terakhir deh, yang paling penting. Elia Miron. Elia Miron ini belajar tentang teologi, mendalami teologi itu seperti apa sih? Soalnya pinter banget untuk menjelaskan, ya pinter untuk tahu tentang teologi dari aliran ini, aliran itu, bagi-bagi ilmunya lah. Ilmunya sih semua, yang paling penting itu adalah kerendahan hati. Itu yang paling penting. Ya banyak yang saya lihat banyak apologet baru yang baru belajar. Itu mereka tidak rendah hati sehingga tidak mampu melihat kacamata sudut pandang aliran lain. Nah, kalau sudah pakai kacamata kuda, dengan gampang dia akan berbicara penyesatan. Kamu sesat. Itu tidak dewasa. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, kita isi, diskusikan bersama-sama. Saya metode belajar gitu. Makanya sumber belajar saya itu banyak. Saya belajar dari kekatolikan Roma. Teman-teman saya yang Katolik, saya belajar dari mereka. Alkitab saya aja pakai Alkitab Katolik. Pengajaran iman Katolik bukunya saya punya. Tulis-tulisan para Romo ini saya punya. Gereja Ortodoks pun saya belajar banyak dari mereka. Dari Protestan pun tulisan-tulisan Calvin, Luther, siapa lagi tuh ya, sarjana-sarjana Barat itu saya punya. Penginjilan kontekstual semua saya punya. Jadi saya itu ketika baca tulisan-tulisan Ortodoks, tulisan Katolik, saya memahami betapa indahnya Kristus itu berkarya di dunia ini. Dengan kepelbagaian cara ia menyatakan kemuliaannya. Tapi kadang orang memahami itu dengan cara yang berbeda, merasa dirinya paling oke. Sehingga yang tidak setempat duduk dengan dia, itu dia anggap rendah. Itu bukan kerendahan hati namanya. Saya kunci belajar itu harus rendah hati. Kamu harus terima dulu banyak yang mau kamu pelajari. Karena kita belajar, kita harus seperti gelas kosong yang mau menerima. Jadi apa yang diajar terima dulu. Kalau kamu sudah penuh, evaluasi. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau sudah menyusut, isi lagi dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Pengetahuan tidak cukup tanpa karakter. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi tidak punya karakter dan mental yang kuat. Itu pun tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuan kita menjadi Kristen itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan utamanya adalah karakter. Karakter yang dibentuk atas dasar iman dan pengetahuan. Makanya Alkitab berkata umatku binasa itu karena kurangnya pengetahuan. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan, karakter itu harus dibentuk. Jangan pengetahuan doang, tapi karakter nggak ada. Nah jadi bagaimana cara mengetahui semuanya? Kontemplasi itu penting. Ketika kita belajar, kita merenungkan diri sama Tuhan. Apa yang kita pelajari itu kita aplikasikan meskipun tidak sempurna. Seperti saya misalnya dulu itu saya pendosa. Saya dulu jahat orangnya. Ya, saya melakukan banyak dosa, luar biasa saya. Kotor sekali saya dulu. Ya, tapi ketika mulai belajar firman Tuhan, mulai tahu yang benar, perlahan-lahan ketika kita kontemplasi, oh ternyata begini ya. Tinggalin satu-satu, pada akhirnya tinggalin semua. Itu proses namanya tadi yang saya katakan itu. Nah, pada akhirnya kita tinggalkan itu yang lama. Dan ketika kita sudah menjadi baru, nah kita isi lagi dengan yang lain yang belum kita pelajari. Karena semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tidak tahu.
Jadi modal utama untuk belajar itu adalah kerendahan hati. Harus mau merendahkan hati belajar. Terima apa yang berbeda, apa yang ini, ada yang ini. Makanya dengan Katolik saya berteman, dengan Ortodoks teman-teman saya semua. Katolik itu saya tiap hari berkomunikasi dengan mereka. Ya, yang aliran-aliran lain juga saya berteman. Bahkan dengan bidat sekalipun, seperti misalnya pengajaran tidak Tritunggal yang salah. Pengajarannya saya nggak suka, tapi orangnya saya tetap komunikasi untuk berusaha ini bagi pandanganmu kita tukar dan tentukan mana yang benar karena kita masih dalam satu pondasi. Begitu, jadi kuncinya itu. Karena banyak orang yang mau belajar tapi motivasinya salah. Itu banyak. Kalau motivasinya sudah salah pasti buahnya juga akan salah. Begitu ya. Jadi itu cara saya. Ya. Baik. Kalau Kak Elia, terima kasih ya penjelasannya sangat bagus. Saya suka, menarik sekali. Jadi pertanyaan saya lagi, di Ortodoks itu mereka menjalankan puasa seperti ya kita tahu puasa Ester gitu. Itu ada nggak waktu tertentu untuk mereka menjalankan puasa dan bersifat sunnah atau wajib? Puasa mereka itu lebih lama. Puasa mereka itu 90 hari kalau di total Ortodoks. Itu lebih lama. Jadi mereka ada yang puasa menurut pola-pola tertentu ya. Itu saya sebenarnya tidak punya kuasa menjelaskan iman Ortodoks ya. Tapi itu yang saya tahu. Mereka ada puasa dan puasanya lebih lama daripada kita. Itu sesuatu yang wajib bagi mereka sebagai Ortodoks. Begitu. Iya. Oke, Kak Elia, terima kasih ya penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terus pakai untuk memberitakan Injil. Tetap semangat. Iya, thank you. Tanya tentang tentang kemana orang setelah mati. Apakah arwahnya masih bergentayangan di bumi atau di mana begitu? Nggak ada arwah itu bertentangan itu bergentayangan itu nggak ada. Kalau kita melihat dari orang kaya dan Lazarus ya, orang kaya itu kan menderita di alam maut. Nah, itu disebut sebagai Tartarus. Sedangkan Lazarus itu berada di pangkuan Abraham. Maaf, itu disebut dengan Firdaus. Nah, jadi orang yang meninggal kalau dia percaya kepada Kristus, dia akan dibawa malaikat ke Firdaus. Dan orang yang meninggal ya di luar Kristus, mereka akan dibawa ke Tartarus di alam maut. Nah, jadi Firdaus adalah tempat penantian bagi roh orang mati yang percaya kepada Yesus, dan Tartarus adalah tempat penantian bagi mereka yang menolak Yesus. Lalu siapa itu roh-roh gentayangan yang mengaku saya itu Tuhan atau saya itu nenekmu, saya opung dolimu ya, saya keluargamu yang mengaku-ngaku begitu, itu adalah setan, itu bukan mereka. Begitu. Ya, jadi tidak ada itu. Oke? Oke, Kak Elia. Terus mau tanya lagi Kak Elia. Artinya kan tadi Kak Elia bilang kalau percaya Kristus berarti setelah meninggal tuh langsung ke Firdaus. Terus kalau yang tidak percaya Kristus ke Tartar ya Kak? Tartaru. Nah itu apakah percayanya seperti apa Kak Elia maksudnya? Maksudnya kan contohnya kayak gini Kak Elia. Dia misalnya saya percaya Kristus, artinya saya orang Kristen. Tiba-tiba saya meninggal juga begitu seketika. Tetapi dalam perjalanan hidup juga pasti kan ada dosa yang saya lakukan. Maksud tanda kutip di sini percaya seperti apa? Artinya kan di Alkitab bahwa Tuhan menuntut kita sempurna, artinya suci dan kudus. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kita bisa tahu bahwa ya saya yakin masuk surga, cuman karena dosa itu bagaimana sih menentukan bahwa percaya itu seperti apa Kak Elia? Mohon penjelasannya Kak Elia. Ya, bagaimana menentukan kita orang-orang percaya atau tidak? Tuhan Yesus bilang dari buahnya lah kamu mengenal mereka.
Tentu dalam perjalanan hidup kita pasti berbuat dosa, ya. Kita pasti kadang jatuh bangun dalam dosa. Kadang ada yang seperti itu, ya. Kemudian ada yang tanpa sengaja berbuat dosa. Jadi semua itu kembali ke motivasi, Pak. Bapak berbuat dosa itu memang benar-benar jatuh atau dosa-dosa yang disengaja? Dalam pengertian dosa yang direncanakan. Apakah dalam pengertian seperti itu atau tidak? Ya. Misalnya Bapak berbuat dosa, minggu depan saya membunuh lah, begitu. Dan Bapak lakukan itu, dan setelah saya selesai membunuh, Bapak mati. Bapak tidak akan diselamatkan, gitu. Tapi Bapak membunuh orang misalnya, di luar kendali, di luar kontrol, gitu. Tapi tiba-tiba tersentak, terkejut, saya telah berdosa kepada Tuhan, kita menyesali dosa itu. Kemudian meninggal, itu akan diampuni Tuhan. Gitu loh. Jadi percaya yang bagaimana? Ya makanya setiap hari kan Tuhan bilang berjaga-jaga. Tuhan bilang berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai kita salah tingkah lagi. Gitu. Jadi percaya itu ya dilihat dari buahnya. Apakah kebaikannya lebih banyak daripada hal-hal yang jahat, atau malah sebaliknya. Dan sikap hidup kita itu dalam memandang dosa. Apakah ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita memilih berenang-berenang di dalam dosa? Orang berdosa itu ada dua respon, seperti ayam dan bebek yang dilemparkan ke dalam air. Ada ayam kalau dilempar ke dalam air, dia berusaha terus pengen keluar dari air itu, meskipun dia masih di dalam air. Tapi ada bebek dilempar ke dalam air, dia tidak keluar dari situ. Dia malah memilih berenang, menikmati air itu. Nah, pertanyaannya kita di mana? Apakah kita seperti ayam, meskipun kita di dalam dosa, tapi kita pengen keluar dari dosa itu, pengen banget keluar? Atau seperti bebek, kita milih menikmatinya. Nah, orang yang berusaha keluar itu diselamatkan, karena artinya kita masih punya Roh Kudus yang membantu kita untuk keluar dari dosa. Kita tidak suka kepada dosa itu, tapi kita jatuh. Gitu loh. Jadi jangan mau didakwa oleh si jahat bahwa kamu pasti neraka. Kamu datang, 1 Yohanes berkata, ia adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuninya. Jadi akui dosa setiap harinya. Makanya setiap hari kita perlu berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, dosa-dosa kita hari ini begitu banyak. Dia akan mengampuni itu. Dia tahu kamu siapa. Dan jangan permainkan Allah. Mungkin doa hari ini formalitas saja. Besok juga berdoa formalitas. Tapi buat dosa terus. Formalitas saja doa. Wah, kamu permainkan Allah namanya. Tuhan terima kasih, ampunilah dosaku. Amin. Langsung lagi buat dosa. Baru selesai berbuat dosa, Tuhan ampuni aku, amin. Tapi tidak ada perkembangan. Itu dia mempermainkan Allah namanya. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, bertobat. Proses itu dia berprogres, progresif. Itu artinya ada kurvanya begini, bukan begini terus. Harus begini. Artinya kita memang benar-benar punya niat. Ya kalau begini terus, kamu ngomong apapun berarti kamu nggak ada niat betul-betul dari hati. Harus begini. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan itu seperti tongkat yang kita pegang. Jaga dia terus. Keselamatan nggak bisa hilang, tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan. Gitu. Jadi kalau kamu tinggalkan tongkatmu di situ, ya kamu yang pergi menjauhi dia, bukan dia yang menjauhi kamu. Gitu loh. Jadi kalau kamu memang beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, pastilah kamu punya bukti atas imanmu. Apa buktinya? Perbuatan baik dan juga pertobatan yang progresif. Begitu, ya. Sungguh. Terima kasih Kak Eli atas penjelasannya. Iya. Ini saya artinya banyak pertanyaan juga dari kalangan-kalangan Kristen yang lainnya tentang yang sudah dijelaskan oleh Kak Elia. Mungkin juga menjadi pegangan saya juga untuk memberitakan kembali apa yang telah disampaikan juga Kak Elia. Iya. Ya, terima kasih Kak Elia. Salam. Ya, shalom.
Semua agama juga mengajarkan yang baik. Ya, semua agama mengajarkan yang baik, tapi hanya Kristus yang membawa keselamatan. Kalau berbuat baik mungkin banyak, tapi yang menyelamatkan itu hanya Yesus.